Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi dengan kami Rizky Makmur channel ya bosku. Dimanapun Anda berada, untuk hari ini kita akan bahas lagi tentang dunia obat pertanian kayak pertama-tama ya. Biasanya kalau teman-teman itu buka obat pertanian itu bingung modalnya itu berapa ya. Ini pasti bingung ya. Apalagi yang belum pernah pengalaman di bidang obat pertanian kayak itu pasti tanya. Awal buka obat pertanian itu berapa sih modal sesungguhnya? Soalnya kalau obat pertanian itu tergantung ya, tergantung dengan modal kita juga ya. Semakin besar modal kita juga semakin banyak atau semakin besar juga ya, atau semakin banyak itu barang yang akan kita perolehan. Suatu misal kita 1 juta aja, kita dengan nominal 1 juta, 1 juta ya. Kalau obat pertanian kayak untuk saat ini ya, ini kita dengan 1 juta, angka 1 juta. Kalau sekelas Tyson ini dalam 1 juta, ini harganya ini satu bungkus 1 kilo itu harganya 160. Ya kalau 10 udah berapa? 1.600.000. Ya berarti cuma dapatnya cuma kalau 1 juta berarti 5. Kalau suatu misal 5 kali 16 800 15 6 6 sampai 7 bungkus saja ini. Uang modal 1 juta tadi. Kita tingkatkan dengan uang 2 juta, modal 2 juta. Buka pertanian berarti kalau cuma 1 juta dapatnya cuma 5 bungkus. Tadi ya, 5 bungkus sampai 7 bungkus. Kalau 2 juta, kita bandingkan dengan ini. Gramason sama, ini Gramason 80 aja. Modal 80. Kalau satu boxnya isi 12, dengan kalikan 800-900an kak ya. Kalau satu boxnya 800-900 ya. 960. 2 juta itu cuma dapat Tyson 6 bungkus atau 7 bungkus sama Roundup 1 box isinya 12. Itu biar teman-teman biar tahu kak ya. Ini ya. Jadi kalau buka toko pertanian itu kita bukannya uang 10 juta dapatnya apa? Ya kalau uang 25 juta. Jadi kalau buka toko pertanian ini belinya jangan 1 box. Cara ngakalinya belinya 3 botol atau 5 botol kak ya. Ini yang perlu diketahui ya, biar modal kita itu merata. Tapi kalau modal 25 juta dibelikan 3, kalau habis kita juga cepet cari lagi. Ya kalau yang kita suplai cari apa, yang distributornya jauh, suatu misal 20 kilo. Ya kita dalam setahun kita harus kadang rugi tombok. Soalnya apa? Ini barang umum keuntungannya itu nggak banyak. Kadang 1.000, kadang 500 kak ya. Kayak Roundup kayak gini. Jadi jangan ngira, toko pertanian tuh pasti untungnya besar. Bukan kayak gitu ya. Kayak ini. Ya mungkin bedanya sama ini. Ini toko pertanian itu bisa, yang penting bisa mempromokan. Kayak ini kan sama Banatipnya sama. Yang ini harganya lebih murah, ini harga umum petani udah tahu lah maksudnya lebih murah, selisihnya ada 20.000 itu lah. Kalau pemula bisa menjualkan ini lah, itu keuntungannya dari sini. Kalau yang dari ini kita malah tekor kadang, soalnya kadang kita kolaannya cuma 5 botol, ngambilnya jauh, kita akan rugi di bensin juga, betul nggak? Ngambil keuntungan 1.000 atau 500. Kalau yang awal pasti kita ngambil sendiri, belum diantar. Itu ya. Jadi kalau uang 25 tadi dapatnya yang 2 juta aja dapat 2 merek ya. Berarti kalau kita seumpama 2 juta 2 merek, berarti kalau 3 juta 3 merek, umumnya gitu aja ya. Ini satu merek. Berarti kalau 25 juta ya dapat 25 merek obat saja. Itu ya. Atau mungkin kalau bisa sampai 50 merek gak apa. Ini cuma belinya separuh-separuh. Paham ya tadi? Ya teman-teman. Belinya separuh, jangan 1 karton. Kalau modal kita kalau modal 25 juta berarti kita
ada 50 merek, cuma nggak satu karton, kemungkinan 3 sampai 5 biji per item ya. Skor kan ada 160-an. Kalau 3 biji sudah berapa? Atau kalau 150, kita umpamanya 150, 500 lah 3 biji, kita pukul 500.000. Itu skor yang besar. Dalam satu merek itu ada beberapa ukuran. Ada yang kemasan 100 mili, ada yang 50 mili, ada yang 500 mili, ada 250 mili. Itu juga kita harus menyediakan. Itulah di pertanian itu. Kayak ini contohnya. Nah, gitan Kak ya. Gitan itu ada ukuran, ada 200 gram, ada 200 gram, ada 500 gram, ada 1 kilo. Jadi kita nggak bisa kalau modalnya pas-pasan, kita mau ini 1 box, ini 1 box, 1 kilo 1 box, jangan. Lebih bagus ini belinya 5 bungkus atau 3 bungkus atau 3 bungkus per item ya. Itu pertama ya tip-tipnya. Yang kedua yang perlu diketahui ya, kalau untuk awal buka toko pertanian itu satu ya, petani itu yang dibutuhkan apa? Kalau seumpama di sini ya, ini suatu misal di sini paling banyak pemakaiannya Roundup atau Naraap. Ya Roundupnya ini yang paling banyak orderannya. Naraapnya mungkin 2 botol atau 1 botol atau 3 botol lah. Yang ininya 10. Itu yang cepat habis yang mana? Itu kita harus nyiasati atau survei ke lahan ke petani yang dibutuhkan atau yang paling utama dibutuhkan petani itu apa. Kalau nggak pakai suatu misal petani A, petani kampung ini, kalau nggak pakai Roundup dia nggak mau. Ini harus wajib ada, mau nggak mau kita harus ada di toko. Itu ya tip-tipnya. Sudah, itu buka toko pertanian tadi ya. Satu, modal pas-pasan. Yang kedua, kita harus survei bener-bener biar kita nggak modal kita nggak mandek ya, modal kita nggak mandek di satu produk. Kalau nggak habis kan rugi nanti jadinya. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, ada yang kurang paham. Yang kedua juga ketiga, tempat harus mendukung. Tempatnya jangan di kota. Kalau di tempat kampung biasanya itu malah ramai ya. Kalau pertanian kita itu umumnya itu di kampung-kampung ya. Jadi kalau di tengah kota itu malah kurang. Ya nggak tahu, kalau mungkin tiap daerah itu beda-beda. Jadi yang ramai penduduknya yang mata pencahariannya itu bertani. Itu sangat bagus, itu potensinya luar biasa nanti. Enggak ya. Yang masalah modal tadi kita nggak bisa menentukan, tergantung kita sendiri bisa. Kalau modalnya banyak pasti barangnya banyak. Cuma kalau modalnya sedikit, saya udah kasih tahu ya, harga per item dapatnya berapa. Kita kasih gambarannya, satu produk 1 juta, satu merek lah, 1 juta. Berarti kalau kita jualan 5 merek 5 juta, kalau jualan 10 merek 10 juta. Ini untuk kisaran aja lah. Soalnya sudah kita jelaskan, kalau mau lanjut nanti mau cek harga-harga kan bisa lihat di Shopee. Harga juga bisa di TikTok juga harga. Sekarang harga itu udah umum. Nggak usah tanya-tanya terlalu terinci, nggak usah. Ditanya aja, oh harga di Shopee sekian, oh berarti kolaannya sekian. Udah pasti tahu juga. Kalau saya nyetok 20 botol, uangnya sekian. Kalau saya nyetok 5 botol, uangnya sekian, pasti tahu. Dihitung sendiri ya, bisa nanti. Tuh. Yang tadi survei sudah ya. Kita juga harus memahami petani kebutuhannya apa, belajar dari petani, juga merangkul. Kita belajar, kita kalau awal pertama pasti kita akan nggak pernah tahu ya. Ini obat apa, untuk apa? Ya ini kita harus belajar juga Kak ya. Kayak ini ya, kita ambil contoh aja.
Kita harus bisa membedakan, untuk awal itu membedakan nama-nama fungisida, insektisida, herbisida, dan pupuk. Kita harus tahu herbisida itu pasti untuk rumput, fungisida itu untuk jamur, insektisida itu racun. Sudah, itu kita juga harus paham ya tentang insektisida itu apa, harus belajar. Setidaknya kita harus dasaran itu harus tahu ilmu dasarannya itu. Insek, fungi, herbi. Dalam pestisida itu terjadi tadi ya, satu pestisida itu mencakup herbisida, fungi, sama tadi insek, bakteri juga termasuk. Kita harus paham, belajar petani, obatnya apa, kalau untuk menangani biasanya pakai apa, kita pelajari. Kalau yang umum antrakal sama ditan, ini sama-sama fungi, cuma beda fungsi juga Kak ya. Nah, ini sama-sama fungi tapi beda fungsinya. Ini ditan warna kuning, kalau ini bisa, ini untuk lodoh, ini bisa untuk bercak. Ini ada zinknya, zink itu untuk menghijaukan daun. Kalau ini nggak bisa untuk menghijaukan daun, nggak bisa. Ini perbedaan. Kita harus paham juga, harus memberi solusi ya kepada petani. Caranya gimana memberi solusinya? Belajar dari petani, belajar dari sales, belajar juga atau tidak dari Google ya, dipelajari ini bahan aktifnya apa, itu ya teman-teman. Maksudnya ini ya tip-tip biar semoga sukses ya kalau mau buka toko pertanian lah. Mungkin itu saja, nanti kita akan bahas tentang tipnya yang lain kali, soalnya waktunya kita juga udah terlalu panjang ini. Nanti kita akan buat yang sesingkat, simple, mudah dipahami. Nanti cara promosinya gimana, cara mendatangkan salesnya gimana, cara mendatangkan pembeli gimana, nanti kita akan bahas ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, jangan lupa dibantu subscribe dulu Kak ya. Salam petani Indonesia. Jangan lupa dibantu subscribe Rizky Makmur channel, semakin selalu dicintai petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.